Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kita langsung ke contoh soal. Z max sama dengan 30x1 ditambah 25x2. Nah, di sini saya akan memaksimalkan nilai Z dengan 3 fungsi kendala. Yang pertama ada 6x1 ditambah 8x2 kurang dari atau sama dengan 40. Yang kedua 5x1 kurang dari atau sama dengan 25. 7x2 kurang dari atau sama dengan 35. Nah, selanjutnya sekarang kita akan menetapkan metode simplex untuk menyesuaikan contoh soal ini. Nah, langkah pertama kita mengubah bentuk pertidaksamaan menjadi bentuk persamaan. Nah, pertidaksamaan fungsi tujuan Z max sama dengan 30x1 ditambah 25x2 dengan fungsi kendala 6x1 ditambah 8x2 kurang dari atau sama dengan 40. 5x1 kurang dari atau sama dengan 25. 7x2 kurang dari atau sama dengan 35. Selanjutnya kita pindahkan fungsi tujuan dari ruas kanan, ruas yang ini dipindah ke sini. Persamaannya menjadi fungsi tujuan Z dikurangin 30x1 dikurangin 25x2 sama dengan 0. Dengan fungsi kendala 6x1 ditambah 8x2 ditambah S1 sama dengan 40. 5x1 ditambah S2 sama dengan 25. 7x2 ditambah S3 sama dengan 35. Nah, di sini S1, S2 sama S3 ini adalah variabel sled. Selanjutnya langkah kedua kita membuat tabel simplex dan menentukan kolom kunci. Nah, Z dikurangin 30x1 dikurangin 25x2 sama dengan 0. Dengan fungsi kendala 6x1 ditambah 8x2 ditambah S1 sama dengan 40. 5x1 ditambah S2 sama dengan 25. 7x2 ditambah S3 sama dengan 35. Nah, selanjutnya kita mengisi tabel ini. Nah, untuk kolom Z, variabel Z kita isi 1 karena hanya ada nilai 1Z. Sini 1Z, maka kita isi 0, 0, 0. Nah, dalam X1 kita mengambil dari sini. Minus 30, 6, 5 dari sini, dan S3-nya tidak ada, jadi kita isi 0. Begitupun dengan X2. Minus 25 dari sini. 8 dari sini, karena S2-nya tidak ada, maka kita isi 0. Sini ada 7. Di S1 kita 0, ada 0, 1, 0, 0. S2 ada 0, 0, 1, 0. S3 ada 0, 0, 0, dan 1. NK atau nilai kumulatifnya kita ada 0, sini 40, sini 25, dan 35. Selanjutnya kita akan menentukan kolom kunci. Nah, kolom kunci ini biasanya ditentukan oleh nilai negatif terbesar di baris Z. Nah, karena nilai negatif terbesarnya adalah minus 30, maka kolom kuncinya adalah X1. Nah, setelah kita mendapatkan kolom kunci, selanjutnya kita mencari nilai kunci. Nilai kunci ini didapatkan dari indeks yang terkecil. Nah, indeks yang terkecil ternyata ada 5. Jadi, nilai kuncinya adalah 5. Baik, selanjutnya mencari nilai baru pada baris kunci dengan cara membagi masing-masing nilai baris dengan nilai kunci. S2, di sini ada 5 dibagi 5 sama dengan 1. 0 dibagi 5 sama dengan 0. 0 dibagi 5 sama dengan 0. 1 dibagi 5 sama dengan 1/5 tetap. 0 dibagi 5 sama dengan 0. 25 dibagi 5 sama dengan 5. Nah, selanjutnya kita mencari nilai baru pada baris lain dengan cara nilai lama dikurangin nilai dalam kurung nilai baru baris kunci dikali nilai kolom kunci. Di sini ada minus 30,
minus 25, 0, 0, 0, 0. Di sini ada 1, 0, 0, 1 per 5, 0, 5. Dengan nilai kunci minus 30. Ini dikali. Berarti minus 30 dikali 1 sama dengan minus 30. Minus 25 dikali 1 sama dengan minus 25. Di sini tetap 0, 0, 0, 0. Selanjutnya di sini ada minus 30, ada 0, ada 0, minus 6, 0, dan minus 150. Ini yang atas kita kurangin yang ini. Hasilnya minus 30 dikurangin minus 30 sama dengan 0. Minus 25 dikurangin 0 sama dengan 25. Minus 25, 0 dikurangin 0 sama dengan 0. 0 dikurangin 6 sama dengan 6. 0 dikurangin 0 sama dengan 0. 0 dikurangin minus 150 sama dengan 150. Selanjutnya dalam S1 kita ada 6, 8, 1, 0, 0, 0, dan 1, 0, 0, 1 per 5, 0, 5, yang kunci 6. Nah, 6 dikali 1 sama dengan 6, 8 dikali 1 sama dengan 8, 1 dikali 1 sama dengan 1, 0 dikali 0 sama dengan 0, 0 dikali 1 sama dengan 0, 0 dikali 1 sama dengan 0. Nah, 1 dikali 6 sama dengan 6, 0 dikali 6 sama dengan 0, 0 dikali 6 sama dengan 0, 1 per 5 dikali 6 sama dengan 6 per 5, 0 dikali 6 sama dengan 0, 5 dikali 6 sama dengan 30. Selanjutnya kita kurangi yang atas dengan yang bawah, menjadi 6 dikurangi 6 sama dengan 0, 8 dikurangi 0 sama dengan 8, 1 dikurangi 0 sama dengan 1, 0 dikurangi minus 0 dikurangi 6 per 5 sama dengan minus 6 per 5, 0 dikurangi 0 sama dengan 0, 0 dikurangi 30 sama dengan minus 30. Nah, selanjutnya dalam S3. Dalam S3 ada 0, 7, 0, 0, 1, 35. Terus ada 1, 0, 0, 1 per 5, 0, 5. Dengan kata kunci 0. Berarti 0 dikali 1 sama dengan 0. 7 dikali 1 sama dengan 7. Sini 0, 0, 1. Sini 35 tetap. Nah, 1 dikali 0 sama dengan 0. Karena ini dikali 0 semua, jadi hasilnya 0 semua. Yang selanjutnya yang atas dikurangin yang bawah. Jadi 0, 7, 0, 0, 1, dan 35. Nah, selanjutnya kita mencari penentuan solusi optimal. Nah, karena masih ada yang minus di sini, maka iterasi 1 belum menghasilkan solusi optimal. Jadi kita ulangi kembali dari langkah 1. Di sini ada variabel baris Z, X1, X2, S1, S2, S3, nilai kumulatif, dan indeks. Z, S1 dengan variabel Z, S1, X1, dan S3. Di sini Z-nya ada 1, 0, 0, 0. Di sini ada 0, 0, 1, 0. Di S2 ada minus 25, 8, 0, 7. Di sini ada, di S1 ada 0, ada 1, 0, 0. Di S2 ada 6, 6 per 5, 1 per 5, 0. Di S3 ada 0, 0, 0, dan 1. Di nilai kumulatif ada 150, 10, 5, dan 35. Nah, cara mencari kolom kunci sama kayak tadi. Cari negatif terbesar. Nah, di sini ada minus 25. Untuk mencari nilai kunci, kita mencari indeks terkecil. Nah, di sini ada 5/4. Jadi nilai kuncinya ada di sini, 8. Selanjutnya kita mencari nilai baru pada baris kunci dengan cara membagi masing-masing nilai baru dengan nilai kunci. 1, 0 per 8 itu sama dengan 0. 8 per 8 sama dengan 1. 1 per 8 sama dengan 1 per 8 tetap. Minus 6 per 5 sama dengan minus 3 per 20. 0 per 8 sama dengan 0. 10 per 8 sama dengan 5 per 4. Nah, yang ini hasilnya tadi. Selanjutnya kita mencari nilai baru pada baris lain dengan cara nilai lama dikurangin dalam kurung nilai baru baris kunci dikali nilai kolom kunci. Nah,
Z aksen sama dengan 0, minus 25, 0, 6, 0, 150. Sini ada 0, 1, 1 per 8, minus 3 per 20. Sampai dari sini ya. 0, terus 5 per 4. Dengan kata kunci minus 25. Ini yang atas dikali 1 semua. Maka hasilnya 0, minus 25, 0, 6, 0, 150. Nah yang bawah ini, yang baris ini dikali minus 25. Maka hasilnya 0, minus 25, minus 25 per 8, 15 per 4, 0, 125, minus 125 per 4. Selanjutnya yang atas ini dikurangin yang ini. Maka hasilnya 0, 0, 25 per 8, 9 per 4, 0, 725 per 4. Nah, di X1 aksen kita ada X 0, 0, 1 per 5, 0, 5, 0, 1, 1 per 8, 3, minus 3 per 20, 0, 5 per 4. Dari sini, sama kayak tadi, dengan kunci 0. Nah, yang atas ini kita kali 1 semua. Maka hasilnya 1, 0, 0, 1 per 5, 0, 5. Itu hasilnya. Nah, yang bawah kita kali 0, maka hasilnya 0 semua. Terus yang atas ini kita kurangin yang bawah, maka hasilnya 1, 0, 0, 1 per 5, 0, dan 5. Di S3 aksen juga sama, caranya juga sama kayak yang X1 aksen sama Z aksen. Nah, langkah terakhir penentuan solusi optimal. Karena tadi sudah gak ada minusnya lagi di sini, maka solusi optimalnya adalah X1 5, X2 sama dengan 5 per 4 dengan keuntungan maksimal 2 sama dengan 725 per 4. Terima kasih.